Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji bagi Allah, salam bagi Rasulullah. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mahasiswa dari program studi PGMI semester 3 kelas B. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke ya teman-teman, untuk sore hari ini di jam kedua kita akan melaksanakan perkuliahan, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran ya teman-teman semuanya ya. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin teman-teman, sebelumnya saya ingin tanyakan di sini apakah ada yang sudah mengajar? Coba acungkan yang sudah mengajar, Oke ya, oke. Ada mungkin beberapa teman-teman di sini sudah mengajar. Kalian ketika mengajar itu lebih sering menggunakan teknik seperti apa nih yang sudah ngajar nih di sekolah? Ceramah, kemudian tanya jawab, terus diskusi ya, apalagi games ya, dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah teman-teman sadar nggak bahwa dalam kalian mengajar itu ya, itu tuh ada teorinya itu kan ya. Ketika kalian menggunakan metode ceramah, itu tahu nggak kalian menggunakan teorinya siapa? Itu gaya belajar, itu teori belajarnya siapa, itu kan ya. Nah jadi untuk pertemuan ini teman-teman ya, kita akan mencoba untuk mempelajari terkait dengan teori-teori pembelajaran ya. Biar kita tuh tahu teman-teman ya, ketika nanti kita mengajar itu ya, metode atau model yang kita gunakan itu ada runtutan teorinya teman-teman ya, ada dasar teorinya seperti itu teman-teman. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini teman-teman ya, kita akan mempelajari tentang apa itu teori belajar ya, kemudian apa itu teori pembelajaran behavioristik ya teman-teman. Jadi kita fokuskan ke behavioristik, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, kemudian kekurangan kelebihannya itu apa, dan juga bagaimana penerapan di sekolah ya teman-teman. Oke ya, coba kita putar terlebih dahulu teman-teman. Jadi mungkin nanti di sini kita akan lebih sering melihat video ya. Nanti mungkin di sela-sela video saya akan pause ya, nanti saya akan mungkin kasih penjelasan, dan mungkin juga nanti saya akan minta pendapat terkait dengan video yang tampilkan. Oke ya teman-teman semuanya, silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Ghazali. Saya dari Universitas Islam Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang teori dan pembelajaran. Mulai itu, marilah kita lihat cuplikan video. Terbaca tidak? Translate-nya di belakang, yang belakang. Kalau udah paham bahasa Mandarin nggak apa-apa ya, gak usah translate lagi ya. Nanti di akhir saya akan meminta teman-teman untuk menyimpulkan apa makna dari video ini ya teman-teman ya. Jadi siap-siap, nanti saya akan minta pendapat kalian. Oke ya, selesai teman-teman ya. Coba saya ingin meminta pendapat teman-teman, ada yang bisa menjelaskan makna dari video tersebut? Coba acungkan tangan yang bisa. Boleh? Coba jelaskan maksud dari atau makna dari video yang telah tadi kita sama-sama tonton teman-teman ya. Coba boleh Mas Jamal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan sedikit cuplikan dari yang telah kita lihat, bahwa belajar ialah
suatu proses menuju perubahan, baik itu perubahan yang tadinya malas menjadi bersemangat, yang tadinya itu berkarakter jelek menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Mas Jamal ya. Oke ya. Oke ya, terima kasih Mas Jamal atas terkait dengan makna ya dari video tersebut ya. Jadi tadi kata kuncinya adalah Mas Jamal nyebut bahwa belajar itu adalah sebuah proses ya teman-teman. Itu kata kuncinya. Coba yang perempuan mungkin bisa. Saya lihat di video tersebut kan ada siswa yang menangis ketika selesai pelajaran. Lalu si guru itu memberikan waktu luang untuk secara tatap muka apa yang menjadi permasalahannya gitu. Kenapa kamu begini? Jadi kayak semacam teori humanistik kan? Ya. Jadi pendekatan antara guru dengan siswa peserta didik gitu. Tepuk tangan ya. Oke ya. Oke ya. Dari kedua pendapat tersebut sudah sangat bagus sekali ya teman-teman. Kalian sudah bisa menangkap makna dari video tersebut ya. Tadi di video dilihatkan bahwa dia itu pas pertama nilai dapat 10 ya teman-teman. Kemudian dia dimotivasi oleh gurunya. Di sini yang menjadi pahlawan adalah gurunya teman-teman. Karena dia bisa memotivasi itu kan ya, menghargai itu kan ya. Setiap kerja keras dia itu kan ya, baik itu kecil maupun besar, itu dihargai oleh gurunya. Sehingga dia itu merasa dianggap gitu kan ya, diapresiasi gitu kan ya. Kemudian ketika tadi kan ada ketika gurunya itu ngasih kesempatan buat siswa tersebut bertanya atau menjawab teman-teman ya, dan dia itu bisa gitu kan. Nah kemudian dia berikan apresiasi berupa baik itu pujian dan lain sebagainya agar agar kepercayaan diri itu meningkat kayak gitu ya teman-teman. Kemudian setelah dia mulai percaya diri gitu kan ya, mulai tumbuh rasa percaya dirinya, kemudian dia mulai pede teman-teman untuk melakukan apapun, termasuk tadi menjawab dari pertanyaan ibunya gitu kan ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian sudah menjadi guru ya harus bisa humanis. Nah seperti Teh Yuyun bilang ya, kita harus bisa merasakan perasaan siswa ya teman-teman ya. Jangan kita harus memaksakan siswa masuk ke dunia kita, tapi kita masuk ke dunia siswa teman-teman. Seperti itu ya inti dari video tersebut. Ini ada kata-kata mutiara teman-teman. Ada yang bisa mengartikan nggak? Coba acungkan tangannya bisa. Yo, acungkan. Apa Teneta? Yang menyerah. Memulai itu hal yang paling susah. Betul ya, tangan ya. Oke ya teman-teman. Nah jadi memang ya kita jangan menyerah ya, jangan langsung menyerah karena memulai itu adalah suatu hal yang sulit ya teman-teman ya. Oke ya. Nah di sini teman-teman bisa dilihat ya terkait dengan pengertian teori belajar. Kelihatan nggak? Nah, oke saya pause dulu deh. Teori belajar merupakan ya upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu semua memahami proses inherent yang kompleks ya, berarti proses yang ada dalam dirinya yang kompleks dari belajar. Ada 3 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu behavioristik ya, kognitif, kemudian konstruktivistik ya, sosiokultural, kecerdasan ganda, humanistik, dan sampai kepada neuroscience. Nah, sekarang kita akan fokus ke teori behavioristik saja, teman-teman. Coba ya dibaca di sini. Teori behavioristik ya merupakan atau adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang, teman-teman ya, sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Nah, teori ini adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang menekankan pada perlunya tingkah laku behavior ya yang dapat diamati, teman-teman. Jadi ciri dari aliran teori behavioristik ini ya, siswa dikatakan sudah belajar itu kalau dia sudah bisa melakukan sesuatu yang tadinya belum bisa jadi bisa ya. Apa contohnya teman-teman? Bisa
wudhu ya, misalkan pas pertama nih itu kan ya, sebelum Mas Jamal itu ya belajar tentang wudhu, Mas Jamal nggak tahu itu tuh urutan wudhu apa aja ya. Dia basuh muka dulu, kemudian tangan, kaki ya, kemudian telinga. Jadi nggak berurut teman-teman ya, dan ada yang kelewat. Tapi setelah kita belajar ya seperti apa urutan yang benar itu kan ya, maka Kang Jamal sudah bisa wudhu dengan urutan yang benar dan tidak ada yang terlewat. Itu ya, jadi bisa. Oke. Yang pertama itu ya, teori belajar behavioristik itu beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku ya tadi teman-teman ya, yang tadinya gak bisa jadi bisa, yang tadinya kurang baik jadi baik gitu kan ya, yang tadinya baik jadi baik sekali. Kemudian yang kedua itu adalah teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon teman-teman ya, jadi adanya pancingan. Nomor 3 itu penguatan, yakni apa yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Masih kayak tadi teman-teman ya, misalkan Mas Jamal pengen juara renang ya, maka apa kuncinya biar dia jadi juara renang? Harus latihan yang rutin, yang intens, yang istiqomah Mas Jamal ya. Nah seperti itu. Oke ya. Nah di sini nanti di sini ada video teman-teman ya. Ini pakai bahasa Inggris dan gak ada translate-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti saya minta juga untuk memaknai apa itu. Ini lebih sulit lagi teman-teman ya. Abstrak, ya udah lanjut lagi. He constructed an experiment that would allow him to measure a dog's output of saliva. First, he served the dog food. Then, he served food while playing the sounds of a metronome and repeated the process a few times. Finally, he removed the food and only played the metronome. The dogs began to salivate in response to the metronome alone. Pavlov concluded that if a new stimulus was present when the dog was given food, then that stimulus became associated with food and caused salivation on its own. When he published his findings, Pavlov called the food an unconditioned stimulus because its effects on the dog were not learned. Instead, they triggered an unconditioned response that happened naturally and completely out of the dog. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang yang telah kalian lihat tadi di depan ya, dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa translate ya. Lagi boleh Teh Neta apa Teh Neta? Soalnya dia Inggrisnya agak bagus. Ya iya Teh Neta kan jago bahasa Inggris. Apa Teh Neta? Mungkin ini yang sempat diceritain sama Bu Yus. Iya gak apa-apa, ceritain aja ya gimana. Jadi kayak pembiasaan kita dari tingkah laku juga Pak. Jadi mungkin si dokter yang tadi itu mau bikin eksperimen. Jadi si anjingnya tuh diserahkan makanan kalau dia udah dengar itunya belnya gitu. Jadi dia bakal dikasih makan kalau dia dengar belnya, suara belnya gitu. Mungkin jadi kalau misalkan udah si anjing itu dengar suara bel, jadi dia bisa ngambil makanan di tempat yang biasa diambil gitu. Oke ya. Gitu sih. Oke, tepuk tangan ya boleh ya. Oke ya. Oke. Jadi ya video yang tadi teman-teman ya, betul apa yang disampaikan oleh Teh Neta ya. Jadi teman-teman bahwa dalam video tersebut itu ya, kan itu Ivan Pavlov tadi ya, si dokter tadi itu ya, dia ada seorang peneliti. Jadi ingin meneliti teman-teman tentang stimulus dan respon ya, atau pembiasaan. Ini baru penelitian pada hewan ya teman-teman ya, ini bukan pada manusia gitu kan ya, ini pada hewan. Jadi dia ingin membiasakan kalau anjing itu ya setiap kali mau makan itu harus dibarengi dengan bel ya teman-teman ya. Jadi setiap kali dia ngasih makan ya akan ditekan dulu belnya baru ada makanan. Mau makan lagi belnya tekan lagi ya, makanan datang lagi gitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya sampai berulang-ulang teman-teman ya. Nah nanti suatu saat ketika belnya itu ditekan, anjing kan pasti akan nyamperin tuh ya teman-teman ya, meskipun tidak ada makanan ya. Nah tadi kan jadi anjingnya kan bingung ya, kok nggak ada makanan gitu kan ya. Nah itu karena sudah terbiasa teman-teman. Karena kita udah terbiasa dia mendengar bel ada makanan, maka dia akan menghampiri majikannya seperti itu. Jadi karena adanya pembiasaan teman-teman seperti itu ya. Nah kita jadi guru nih, kalau udah jadi guru teman-teman ya,
itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan itu yang mencerminkan dari teori ini teman-teman. Yang pertama itu adalah bahan-bahan pengajaran sudah siap digunakan ya. Kemudian bahan-bahan pelajaran tersusun secara hierarkis dari sederhana ke rumit dan kompleks teman. Jadi lengkap ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran berorientasi hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Jadi lagi-lagi kalau behavioristik itu ada tandanya itu hasil belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi bukan dari segi kognitif ya teman-teman ya, dari segi pengetahuan gitu kan ya. Kemudian dengan pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan. Kelima, apabila perilaku yang diinginkan muncul diberi penguatan positif dan yang kurang diinginkan mendapatkan penguatan negatif. Ini kaitan dengan reward and punishment teman-teman ya. Kalau misalkan dia bisa berperilaku baik, maka ada rewardnya, sehingga dia akan mau lagi, gitu kan ya, untuk melakukan hal tersebut. Tapi ketika dia melakukan hal yang buruk, kemudian kita kasih punishment atau hukuman, akan membuat dia apa? Jerak ya, agar tidak melakukan hal tersebut. Nah ini ada kelebihan kekurangannya teman-teman ya. Ini kelebihannya nih untuk teori behavioristik. Yang pertama itu para pendidik biasanya menggunakan teori behaviorisme untuk merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu ya teman-teman. Karena kan kalau biasanya kalau keterampilan kan itu identik dengan ini ya, dengan apa namanya itu gerakan atau suatu suatu hal yang dia bisa, gitu kan ya. Misal keterampilan dalam membaca, berarti kan yang tadinya gak bisa membaca. Jadi hal yang terlihat perubahannya itu teman-teman. Itu ya. Kemudian ada juga kekurangannya ya di sini terakhir. Ya. Untuk teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respons saja, serta tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Selain itu, teori behaviorisme ini juga kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi tingkat emosi siswa, meskipun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Jadi untuk kelemahannya itu adalah kita menyampingkan hal-hal kognitif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia tidak membuktikan dengan tingkah lakunya apa yang dia sudah bisa, gitu kan ya, maka dianggap nggak belajar. Misalkan kita nih ya setelah menghafal nih ya Al-Quran gitu kan selama 3 bulan, tapi kita nggak pernah menunjukkan pada orang lain gitu kan ya, membuktikan, maka dianggap tidak belajar teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu mungkin terkait dengan materi teman-teman ya. Nanti di sini kita akan membentuk kelompok ya. Ini nanti untuk pertemuan yang akan datang ya. Kalian nanti bikin kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Nanti kita akan observasi ke sekolah untuk melihat teman-teman ya, bagaimana bentuk implementasi dari teori behaviorisme ini di lapangan, gitu kan ya. Misalkan guru ngelakuin apa saja sih yang berkaitan dengan teori ini, teman-teman, seperti itu. Oke ya. Nanti setelah ini kita akan bentuk kelompok dan nanti minggu depan teman-teman sudah bisa ke lapangan. Terakhir, ada yang bisa menyimpulkan nggak terkait dengan hasil dari kita perkuliahan hari ini sebagai closingnya? Oke, Mas Jamal boleh, Mas Jamal. Ya, silahkan Mas Jamal. Apa kesimpulannya kita belajar ini? Mungkin sepatah 2 patah kata boleh. Jadi penting bagi calon-calon guru bahwa harus mengetahui yang namanya belajar adalah suatu proses. Proses pun tidak harus langsung sekali muridnya langsung pinter, enggak bisa begitu. Harus ada beberapa rintangan-rintangan reward ya, yang harus dilalui. Oleh karena itu dalam berproses ini sekiranya seorang guru harus memiliki teori atau metode pembelajaran seperti ini behavioristik ini ya, ada stimulusnya juga ada responnya. Nah, supaya menarik bagi siswa untuk
lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, jangan pesimis dan terus optimis. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di perkuliahan kali ini. Nanti kita akan melanjutkan materi minggu depan ya, teman-teman. Kita udah bisa mulai langsung observasi ke sekolah. Itu saja teman-teman semuanya. Marilah kita tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.